Jumlah korban miras oplosan di Sumedang, Jawa Barat hingga Jumat kemarin telah mencapai 110 orang. Dari jumlah itu, 1 orang kritis hingga mengalami kebutaan, sementara 10 lainnya telah meregang nyawa. Seperti halnya di Sumedang, dugaan korban tewas akibat mengkonsumsi miras oplosan juga terjadi di Pasar Rebo, Jakarta Timur dan Depok, Jawa Barat. Total korban tewas dari kedua lokasi itu mencapai 6 orang. Sementara sebelumnya di Garut, Jawa Barat, 16 orang tewas akibat miras oplosan. Mengantisipasi terus terulangnya kasus miras oplosan berujung maut, Mabes Polri menghimbau apotek untuk mengawasi pembelian alkohol berkadar tinggi. Selain itu, peredaran miras oplosan sendiri tentunya wajib untuk segera dihentikan. Ya, pemirsa, korban akibat miras oplosan terus berjatuhan, sejumlah korban bahkan telah meregang nyawa. Seperti apa sebaiknya pemerintah menangani kasus ini? Untuk membahasnya telah hadir di studio Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dan sebelum menuju ke dialog, kita terlebih dahulu akan menghubungi Humas RSUD Sumedang, Bapak Iman Budiman. Selamat siang, Pak Iman. Iya, selamat siang. Ya, Pak Iman, saat ini bagaimana update kondisi korban miras oplosan di RSUD Sumedang? Ya, untuk di RSUD Sumedang dari mulai hari pertama hari Senin malam sampai hari ini Sabtu siang, jumlah yang masuk melalui instalasi gawat darurat sebanyak 117 orang. Dari angka 117 orang itu 10 meninggal, kemudian yang lainnya sudah diperbolehkan pulang, hanya 1 yang masih perlu observasi atas nama inisial DR di ruang rawat inap RSUD Kabupaten Sumedang. Iya, Pak Iman, kalau kita bicara mengenai keluhan yang kemudian juga dirasakan oleh korban, apa saja yang disampaikan? Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para korban minuman oplosan ini mayoritas mengeluh di daerah ulu hati, kemudian kepala pusing, mual muntah, dilanjutkan dengan perubahan penglihatan, artinya ada sedikit penglihatan kabur. Seperti itu. Umumnya yang dirasakan oleh para korban miras itu mayoritas seperti itu. Oke, ya Pak Iman, terkait dengan pengobatan yang harus dilakukan, apa yang akan ataupun mungkin ini kemudian sudah banyak yang diperbolehkan pulang Ya. setelah dirawat di rumah sakit, kemudian juga sudah dilakukan pengobatan. Apa yang selanjutnya akan dilakukan, Pak Iman? Ya, perlu juga kami sampaikan bahwa terjadinya angka kunjungan oplosan miras ke instalasi gawat darurat RSUD Sumedang sampai menembus angka 117 ini perlu juga kami klarifikasi bahwa mayoritas dari mereka meminum minuman oplosan miras ini sekitar seminggu yang lalu. Jadi dari pihak keluarga maupun pasien merasa khawatir hal-hal buruk akan terjadi pada mereka, sehingga mereka berbondong-bondong untuk diperiksakan atau berobat ke RSUD Kabupaten Sumedang seperti itu. Dan untuk yang satu, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk yang satu ini perlu observasi dan perlu penanganan dengan dokter lain selain dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis saraf, dan juga akan kita konsultasikan dengan dokter spesialis mata. Oke, ya. Baik, Pak Iman, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat siang. Ya, untuk membahas informasi lain, saya akan membahas bersama Kombes Pol Agus Rianto. Pak Agus, kalau kita bicara mengenai tren sebetulnya kasus miras oplosan dari tahun ke tahun itu seperti apa, Pak Agus? Ya, ini fluktuatif ya, Mas. Sebetulnya kita prihatin ya, masih ada saudara-saudara kita yang mencoba melakukan hal-hal yang di luar nalar yang benar gitu. Ini perlu kita tegaskan kembali kepada saudara-saudara kita bahwa apa yang dikonsumsi itu bukan minuman, itu racun. Kenapa saya katakan racun? Karena itu campuran dari alkohol murni sampai dengan 95%. Kemudian ada juga menggunakan lotion untuk anti nyamuk. Nah, kemudian juga ada lagi campuran lainnya seperti obat sakit kepala, itu dicampur menjadi satu, diminum. Nah, hal-hal seperti ini bukan untuk
mengobati, memang mau mencari masalah, gitu. Sehingga ya kita prihatin, bukannya kita mensyukuri, bukan, tapi kita prihatin karena hal ini pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, sehingga kita berharap saudara-saudara kami seluruhnya mengaca dari peristiwa yang baru saja terjadi di Sumedang, tadi disampaikan Pak Iman, 117 yang masuk melapor untuk pemeriksaan kesehatannya. Akhirnya 10 meninggal dunia, akhirnya tinggal 1 yang dirawat. Kemudian di Garut ada 17 yang meninggal dunia dalam waktu yang hampir bersamaan. Di Pasar Rebo ada 3, di Depok ada 3. Berarti kan ini sudah merupakan hal-hal yang mungkin ke depannya perlu kita cermati bersama. Hal seperti ini jangan sampai terulang kembali. Ini adalah kasus yang kemudian berulang katakanlah setiap tahunnya, walaupun juga fluktuatif. Ada yang tahun di mana kasus ini terjadi banyak, ada yang juga tahun di mana kasus ini tidak terjadi banyak. Dan terkait dengan bahan-bahan baku untuk membuat miras oplosan ini juga seperti Anda tadi sampaikan, masyarakat sebaiknya mengetahui, dan sepertinya mereka mengetahui gitu ya. Namun apa yang akhirnya membuat masyarakat akhirnya tetap mengkonsumsi miras oplosan ini, Pak Agus? Ya mungkin kembali lagi kepada kekuatan iman dan hati kita semua ya. Apa sih tujuan kita melakukan itu? Nah, sehingga kalau kita sudah tahu, insya Allah itu akan menjadi pengerem. Karena kalau kami saja dari kepolisian, personil kami terbatas. Kami sekarang sedang mengupayakan 1 desa 1 polisi untuk dalam rangka memberikan pelayanan, mempercepat informasi yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi bagaimanapun kembali kepada masyarakat. Saya pada setiap kesempatan selalu mengatakan bahwa mohon maaf apabila mungkin penjabaran saya salah, tapi inilah ilustrasi saya bahwa kejahatan itu adalah produk masyarakat. Dalam artian ada di tengah-tengah kita. Bagi mereka yang punya niat untuk melakukan kejahatan, tinggal nunggu kesempatan. Nah, N+K jadilah gangguan kamtipmas atau kriminalitas. Nah, sehingga mari kita sama-sama berupaya meniadakan K-nya ini, kesempatan. Sehingga orang yang punya niat seperti apapun, kalau kita tidak memberikan kesempatan, insya Allah tidak akan terjadi. Jangan sebaliknya. Nah, seperti tadi disampaikan Pak Iman, sudah terjadi melakukan tindakan yang di luar daripada batas kewajaran, kemudian baru keluarga khawatir, takut terjadi sesuatu, baru lapor. Kalau kita lihat dari harganya sendiri, miras oplosan ini dikategorikan murah, gitu ya, sangat murah. Kalau kita bandingkan dengan miras yang dahulu memang beredar, namun kemudian sekarang dilarang peredarannya, dan juga kalau misalnya mau beli harganya tidak murah. Dan sulit didapat. Anda melihat ini sebagai satu penyebab seperti apa, Pak Agus? Sebetulnya tidak juga, Mas. Keinginan kita untuk mengkonsumsi itu sebetulnya yang harus dicermati ataupun dipahami saudara-saudara kami ini. Tadi saya sudah katakan, yang diminum ini bukan seperti, mohon maaf, walaupun saya belum pernah mencoba ya, seperti bir, mungkin, atau wine, atau mungkin minuman keras lainnya yang memang ada golongan-golongannya, golongan A, B, dan C itu tidak seperti itu. Itu alkoholnya maksimal itu sampai hanya 45% mungkin ya. Itu karena ada klasifikasinya seperti itu. Nah, ini alkohol murni 95% dicampur, coba nyamuk saja mau menyentuh kita langsung tewas kan kalau kita pakai anti-lotion. Itu seperti itu. Pak Agus, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap di tempat Anda.